Ada teman-teman saya itu mampu membuat visa Amerika, gila gak? Lolos. Dan lolos. Terbakar pasar Pramuka. Iya. Habis Pak, satu pun nggak ada. Padahal jarak pemadam kebakaran nggak sampai 1 kilo dari situ. Ini saya bilang palsu. Ijazah itu artinya apa? Ada sesuatu yang dipalsukan gitu loh. Ya kan? Pak Prabowo tahu? Dia bilang tahu. Nggak main-main. Artinya benar-benar kekuasaan Prabowo dipertaruhkan. Kenapa Prabowo masih begitu tenang? Karena dia tidak pernah mendapat informasi yang valid. Selalu ditutupi oleh lingkungan. Kebencian kami kepada Teddy jauh lebih besar daripada kecintaan kami pada Prabowo. Itu ungkapan dari para purnawirawan. Bukan, dari beberapa tentara aktif. Tentara aktif. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan obor rakyat, kita sering menganggap sebuah peristiwa yang terjadi di depan mata kita itu adalah peristiwa yang sesungguhnya. Tapi kita jarang terfikir bahwa di balik sebuah peristiwa yang kasat mata ada hal-hal yang sebetulnya memiliki cerita, memiliki background, bahkan jangan-jangan ada strategi yang khusus dibangun untuk itu. Untuk membahas hal itu, narasumber obor rakyat kali ini kita hadirkan seorang bukan ahli, tapi justru seorang pelaku intelijen yang sudah kenyang makan asam garam dunia intelijen, sudah mendapat banyak penugasan khusus dari negara yang nanti kita akan minta pendapat dari sisi dunia intelijen. Sebetulnya apa yang terjadi? Karena jangan-jangan itulah yang sebenarnya terjadi. Sudah hadir di studio, terima kasih. Ya, sama-sama. Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa. Ya, saya panggilnya Pak Rajasa ya. Apa aja lah, nggak apa-apa. Tapi tidak ada hubungan dengan Pak Hatta Rajasa? Nggak ada ya. Hatta Rajasa sama Pertamina hubungannya. Oh, Hatta Rajasa dengan Pertamina hubungannya. Iya. Pak Rajasa, ini Anda sebagai seorang yang kenyang, saya sudah membaca profil Anda. Saya juga jadi intel juga Pak, memprofiling betul. Pak Sri Rajasa. Setiap orang tuh pasti profiling ya, intelijen. Naluri intelijen ya. Kalau enggak ya mungkin dia gila. Dan luar biasa pengalaman Pak Rajasa. Nah, tapi saya ingin mendapat pandangan Bapak. Sekarang ini kan hari ini Pak, sampai mungkin beberapa pekan ke depan, itu rakyat Indonesia menyoroti tentang kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam soal tudingan fitnah ijazah palsu Jokowi. Nah, sebetulnya Pak, dari kacamata intelijen atau Bapak jangan-jangan punya informasi yang berbeda nih dari kami semua. Apa yang sesungguhnya terjadi Pak Rajasa? Ya, yang jelas begini, bahwa saya sempat mengikuti langsung ya proses pencarian ijazah tersebut untuk dalam rangka mengkonfirmasi. Waktu itu ada namanya Betor Suryadi mengatakan bahwa ijazah itu dibuat Pasar Pramuka. Nah, saya jadi mulai tertarik gitu, karena saya tahu Pasar Pramuka adalah produk pemalsuan lah yang paling, nggak ada lagi lah, cuma di Indonesia cuma ada di Pasar Pramuka. Gitu. Makanya saya datangi Pasar Pramuka. Nah, ketika saya datang, kemudian teman-teman dulu juga saya penikmat produk pasar Pramuka, seperti misalnya ID card mau masuk mana, waktu saya jadi mata-mata nih. Waktu Bapak di BIN? Iya, jadi saya bikin di situ, asli banget, bagus. Nah, jadi saya banyak kenal di situ. Mungkin saya tanya, oh bener Pak, di sini ada Paimar Raharjo, dia itu wamen sekarang, dan komisaris di Pengas, gila, luar biasa. Padahal dia bukan siapa-siapa sebelumnya. Tapi karena dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi, kemudian mendapat luxury seperti itu, tentunya kan pasti dia melakukan sesuatu yang besar buat Jokowi. Saya selidiki, ada titik terang di sana. Yang kebetulan waktu itu ada ponakannya dia yang sempat menyampaikan di depan orang-orang di Pasar Pramuka bahwa kasihan Om Paiman, dia itu sebenarnya cuma nerima aja, yang bikin kan di belakang. Tapi kenapa ini berhenti? Karena polisi nggak serius menangani masalah ini. Dan memang polisi mempertahankan
situasi kebenaran yang menurut versi Jokowi gitu loh. Ya sehingga buntu sampai kapanpun nggak bisa terungkap. Tapi kalau polisi serius menangani ini, datang ke Pasar Pramuka, panggil Pak Iman, panggil dokter Ibu Kana, selesai. Pasti ada pengakuan gitu loh. Nah, makanya saya yakin bahwa ijazah Jokowi palsu. Atau mungkin Jokowi pesannya asli, tapi dikasih Pak Iman yang palsu. Bisa jadi. Jadi ujung-ujungnya salah Pak Iman juga. Jokowi nggak salah. Kan kacau tuh kalau begitu. Iya. Jadi kemudian ketika ini berkembang menjadi sebuah tuntutan pidana ya, sebetulnya nggak satu hal yang aneh gitu loh ya. Ini kan semacam Rosario adalah pihak yang menyuarakan kebenaran ya. Harusnya kan tidak diselesaikan dengan pidana dong ya kan. Apalagi terus melalui penelitian gitu ya. Jadi nggak ada sebenarnya aspek pidananya. Tapi karena ketakutan Jokowi yang luar biasa, makanya dipidanakan Rosario. Nah, kebetulan juga ya kan kalau kita lihat ya kan dari proses pengambilan udah kayak PKI aja itu kan gitu loh. Saya tahu persis bagaimana Rosario juga cerita bahwa didatangi ke kamarnya. Dan ini adalah semacam kayak penegakan hukum catering berdasarkan pesanan. Yang akhirnya nanti kita bisa lihat. Saya yakinnya Jokowi nggak berani nunjukin ijazahnya. Karena beberapa kali saya diberikan pelajaran sedikit dari Rosario bahwa dari ijazah yang pertama fotokopi, ya, kemudian muncul ijazah yang kedua, ini lain nih, beda. Yang pertama dikatakan nggak ada embossnya, nggak ada segala macam. Yang kedua fotokopinya sudah ada emboss. Ini dari sini kan udah kelihatan bahwa ini udah ngarang-ngarang nih, ya kan? Bener-bener yang punya ijazah tuh sinting, bagaimana saya nggak ngerti dah. Tapi terus polisi mempertahankan situasi ini ya karena tadi itu ya kan ada luxury yang diberikan kepada Kapolri pada saat awal-awal dia jadi Kapolri. Jadi memang inilah polanya Jokowi gitu kan, ya kan? Bagaimana dia membangun loyalitas. Jadi melalui luxury semua orang diberikan kemewahan dan bahkan ada yang akhirnya jadi kayak musyrik. Selalu ada yang mengatakan, waduh kalau bukan Jokowi saya nggak bisa begini nih. Kan konyol, ya kan? Itu dia, selama Jokowi masih bisa memberi makan mereka dengan kemewahan, dia pasti akan terus. Tapi ketika ini nanti selesai, logistik Jokowi habis, selesai juga. Kembali ke Pasar Pramuka tadi, Pak Rajasa. Pak Rajasa kan bukan orang sembarang ya. Bapak pangkat terakhir kolonel, Angkatan Darat. Bertugas di Badan Intelijen Negara, Pejaten. Kalau kolonel itu ya di bawah direktur lah ya. Ya begitulah kadang-kadang ya boleh di atas boleh di bawah dah. Iya kan? Tapi saya banyakkan di luar Pak. Maksud saya Bapak bukan kaleng-kaleng. Tapi seorang kolonel bin juga sudah memanfaatkan Pasar Pramuka untuk membuat beberapa ID card. Berarti memang di sana luar biasa ya Pak? Oh iya. Tapi saya bukan kolonel pada saat itu masih kapten gitu ya. Oh waktu itu kapten. Tapi memang luar biasa Pak. Boleh saya sampaikan bahwa ada teman-teman saya itu mampu membuat visa Amerika. Gila gak? Lolos? Dan lolos. Caranya gimana? Dia curi, bisa punya orang Amerika, kemudian dikeletek tuh. Itunya, hologramnya. Bisa dipidain. Coba. Luar biasa. Kalau cuma sekedar ijazah aja gampang. Dan waktu zaman saya itu mungkin ijazah. Itu tahun berapa itu visa Amerika lolos? Tahun 90-an. 90-an ya. Mungkin sekarang agak susah setelah mungkin ya perkembangan teknologi. Tapi yang jelas bahwa pada saat itu, kalau ijazah universitas negeri mungkin sekitar 10-an, 10 juta. Untuk bikin di Pramuka ya? Kalau yang ijazah biasa mungkin 5 juta, 3 juta. Gitu loh. Ijazah negeri, mereka berani. Dan semua kios yang ada di situ melakukan itu Pak. Termasuk kiosnya Pak Paiman. Di depannya tulisannya cuma skripsi gitu ya, pengetikan skripsi apa segala itu di depannya. Tapi isinya bahkan Pak ya kan kayak semacam ada proyek ya, terus kemudian ada semacam dokumen penagihan lah, atau mungkin dokumen penagihan. Dia kerjasama tuh Pak antara kontraktor dengan pihak Pemda atau pemerintah ya, bahwa ini harusnya tagihan tanggal sekian misalnya. Itu bisa dimajuin, dipalsuin suratnya itu. Dimajuin coba ingin Pak. Iya. Ya, maksud saya kurang jelas, kurang ngerti apa ya. Tapi itulah polanya kayak gitu. Iya, artinya mereka bisa melakukan apa saja. Iya. Untuk membuat dokumen jenis apa saja yang untuk dipalsukan, dan termasuk itu, ijazah. Mampu. Kalau visa Amerika itu kan terkenal paling sulit lah paling ya. sulit ya.
Ya Itu kan? hologramnya bisa dicongkel, Pak. Bisa dicongkel. Iya, gila bener. Apalagi cuman ijazah. Iya. Kalau Apalagi- soal tadi, Bapak kan menyebut Pak Iman Paiman, tadi. iya. Itu Bapak punya bukti apa? Bapak berani menyebut Pak Iman yang Ya, kemudian karena menjadi begini, karena ya pertama kali kan kita juga patut menaruh curiga kepada sosok Pak Iman yang sebenarnya di awal dia bukan siapa-siapa. Dia hanya datang di situ pada saat dia ijazah SMP, ya kan. Kemudian dia bantu-bantu, kemudian dia buka kios di situ. Nah, kemudian tiba-tiba dia jadi wamen. Ini kan sesuatu yang luar biasa, Pak. Kemudian juga dia menjabat sebagai komisaris di PN Gas. Ya. Nah, ini pada masa Jokowi, gitu loh. Pada masa Jokowi, Pak. Tentunya kan pasti ada sesuatu yang dia lakukan yang besar buat kepentingan Jokowi. Kalau hanya sekedar ketua relawan sedulur Jokowi, dan sedulur Jokowi ini relawan yang biasa-biasa aja, nggak terlalu menentukan. Ini nggak mungkin, Pak, dia dapat seperti itu. Nah, kita selidiki, Pak, ya kan? Sampai-sampai dia terus berkelit bahwa dia udah nggak ada di situ pada tahun 2000 sekian. Saya bilang, saya cross check dengan orang situ, nggak, Pak, dia masih ada di situ, gitu. Nah, itu fakta-fakta seperti itu. Nah, yang lebih meyakinkan saya, beberapa minggu sebelumnya, Pak Iman ini pernah meneror melalui WA kepada Roy Suryo. Coba ini, Roy Suryo nggak kenal. Tapi begitu saya tahu ada Pak Iman, saya cerita begini, wah bener, Pak, ini saya WA-nya. Dibalas sama Roy Suryo, minta maaf dia. apa ininya intimidasi dari Pak Paiman ke Roy? Iya, dia bilang udahlah, nggak usah bicara soal ijazah lagi. Kan kamu sayang keluarga apa segala macam sampai gitu. Itu kan udah bentuknya intimidasi, Ancaman, intimidasi. Ya. Tapi awalnya Roy Suryo tidak menanggapi. Tapi begitu saya informasikan itu, dia balas. Bahkan Pak Iman tuh mampu untuk menyetop media waktu itu untuk supaya tidak mengangkat persoalan dia. Oh, saya paksa media sebelah baju terus, nggak ada urusan. Apa persoalan apa itu Ya, ijazah itu? untuk mengangkat persoalan kaitan Pak Iman dengan ijazah itu gitu loh. Nah, itu kan satu ketakutan. Kalau dia tidak punya kepentingan apa-apa, mungkin dia tenang menghadapi ini. Gitu loh. Iya. Ya kan? Tapi dia begitu paniknya. Bahkan dia lakukan acara reuni orang-orang pasar pramuka. Tapi yang datang saya pikir orang-orang yang terlibat dan tahu. Saya tahu itu dalam rangka menyamakan persepsi aja Pak Iman ngumpul itu. Ya kan? Itu dari situ udah kelihatan. Yang selama ini nggak pernah ada tuh reuni orang-orang situ. Dan kedua, terbakar pasar pramuka. Iya. Habis, Pak. Satu pun nggak ada. Padahal jarak pemadam kebakaran nggak sampai 1 kilo dari situ. Tapi tidak ada yang datang. Nggak ada yang datang, cuma panik dan terlambat. Sudah habis Tidak dulu. ada satu pun, seratusan kios lah, satu pun nggak ada. Bukan tidak ada yang gercep. Nggak ada. Dibiarin sampai habis. Nah, ini kan satu rentetan kejadian yang perlu kita kita curigai ya. Dari rangkaian-rangkaian itu kita bisa ambil kesimpulan sementara bahwa ada sesuatu di pasar pramuka. Analisa intelijen Pak Rajasa. Iya, ada sesuatu. Bahkan setelah kemudian beberapa orang yang dicurigai mengantar ini hilang sekarang, siapa namanya, ada beberapa nggak pernah muncul lagi. Yang terkait itu, yang oleh Betor dikaitkan bahwa dialah yang ngantar ke pasar pramuka segala macam. Sekarang udah nggak bisa dihubungi. Jadi orang-orang yang terkait dalam ini. Iya. Kalau menurut analisa Pak Rajasa, terbakarnya pasar pramuka itu secara alamiah atau disengaja? Enggak lah, disengaja lah. Nggak mungkin. Karena gini Pak, di pasar pramuka itu di sampingnya banyak rumah. Ya kan? Rumah-rumah penduduk segala macam. Terus tiba-tiba terbakar di tengah-tengah. Nah kemudian depannya kantor polisi seberang jalannya. Nggak ada satu upaya pun untuk menangani kebakaran itu. Gitu loh. Ya, itu kan satu indikasi. Apalagi terus kemudian pemadam kebakaran jaraknya nggak sampai 1 kilo dari situ Pak. Dan itu kejadiannya pagi lagi Pak. Bukan tengah malam, pagi. Sebentar habis. Orang bangunan itu bangunan nggak permanen, sebaiknya nggak permanen. Artinya kan sama juga menghilangkan jejak. Artinya gini, setelah itu banyak orang udah keluar dari situ. Yang mereka yang pelaku dulu udah nggak ada lagi. Iya. Kalau sekarang kondisinya seperti apa? Saya nggak tahu ya. Ya udah. Ya sekarang ini udah kayak jadi tumbuh alang-alang segala macam. Jadi dibiarin begitu. Jadi kalaupun
sudah tidak menjadi tempat kejadian perkara lah, sudah hilang gitu ya. Iya, udah hilang. Seperti KM 50 iya, yang hilang. kemudian hilang. Iya. Iya seperti itu. Makanya saya bilang ini penegakan hukum catering semua berdasarkan pesanan. Kalau memang polisi serius mau menangani kasus ijazah palsu, dia periksa dong, ya kan? Pasar Pramuka, dia periksa karena orang yang mendengarnya siap untuk jadi saksi. Orang yang mendengar Kana ngomong, Kana ini kan ponakannya Pak Iman yang bekerja di situ. Kana sendiri nyebutin, ketika saya sering bolak-balik di situ, dia mulai panik. Karena dia sampaikan di depan orang-orang, kasihan dong Om Pak Iman, dia kan cuma nerima doang. Yang bikin di belakang. Ya memang semua produknya di belakang, orang-orang tertentu di belakang. Di Pasar Pramuka juga maksudnya, tapi di belakang. Yang mencetak ijazah itu. Iya, tapi yang mengorder kan yang punya kios itu. Iya. Kalau Kana sendiri sekarang keberadaannya Hilang. dia? Udah nggak tahu kemana. Saya cek sama orang-orang, aduh nggak jelas Pak. Tapi masih hidup atau bagaimana? Saya rasa masih lah, masih. Tapi dia mungkin kalau menurut orang-orang sih dijamin lah hidupnya sama Pak Iman. Iya. Dan setelah itu terbongkar banyak Pak. Waktu dia di rektor di Mustopo dicopot. Ternyata semakin terbongkar gitu. Nah, ini kan satu kondisi yang saya pikir ada sesuatu karena pada akhirnya mereka begitu panik gitu, ada kepanikan. Tapi kan Pak Paiman ini bukan sembarang orang, beliau profesor katanya. Bagaimana Pak? Iya itu tadi, makanya kan dipertanyakan. S2-nya di Universitas Pajajaran, tapi setelah di cross check dari satu biodata dia, yang terus kemudian ada biodata lain, itu udah berubah-berubah. Tapi kita nggak menelusuri sampai sejauh itu. Tapi yang jelas, ya kan, Mustopo kemudian mencopot dia. Karena ada permasalahan, awalnya permasalahan apalah gitu ya. Mencopot dari posisi? Rektor, dicopot. Ya, mungkin saya yakin karena Mustopo juga nggak mau terlibat nantinya kan. Makanya buru-buru dicopot oleh yayasan Mustopo sendiri. Nah, ini kan satu indikasi juga ya Pak ya, bahwa ada sesuatu pada diri Pak Iman. Gitu. Dan luar biasa, dia mendapat luxury, kemewahan luar biasa dari Jokowi. Padahal Pak, orang tahu semua, dia datang dari Klaten, datang ke situ sebagai SMP. apa? Tukang sapu. Sapu-sapu SMP semua. Kemudian bantu-bantu orang, kemudian dia punya kios. Di Pasar Pramuka itu? Di Pasar Pramuka. Sampai dia punya kios. Nah, hanya dalam kurun waktu berapa tahun, kemudian dia sebelum Jokowi lah, Jokowi kalau nggak salah pada saat dia DKI itu Pak, gubernur, kemudian menjelang presiden dia ikut membangun relawan Sadur Jokowi. Setelah itu Pak, dia wamen desa. Iya. Kalau benar cerita Pak Rajasa, kan saya sebagai wartawan tetap harus skeptis kan. Kalau benar cerita Pak Rajasa, kira-kira apa yang membuat Pak Jokowi begitu percaya dengan Pak Paiman, Pak Rajasa? Ya, yang pertama saya lihat bahwa ini timnya Jokowi yang membawa persoalan ini ke Pasar Pramuka. Karena mungkin timnya tahu bahwa ini bisa dibuat di Pasar Pramuka. Nah kemudian di sana ada Pak Iman, relawan Jokowi. Nah, korelasi inilah yang membuat akhirnya dipercayai bahwa Pak Iman mampu untuk buat itu. Dan saya yakin mampu, saya akan mampu. Mampu ya? Iya, karena dulu aja saya udah tahu kok, buat ijazah negeri itu berapa untuk S1 ya. Saya tahu harga-harganya saya tahu. Oh ada harganya Pak? Iya dulu zaman dulu saya sekitar 90-an tahun awal 2000 tuh mungkin sekitar 10 jutaan. Untuk dapat bikin ijazah di sana? Yang negeri Pak ya, negeri yang terkenal lah, ijazah S1. Tapi ijazah swasta ya ada 3 juta, 5 juta, gitu. Dan itu terus bisa misalnya itu ijazah ini Pak ya, mencetak ijazah itu kan satu hal. Iya. Tapi misalnya mensinkronkan dengan data di Dikti itu misalnya, itu ada operasi intelijen lain atau bagaimana? Kan pastinya begini Pak, ya kan? Kita tahu bahwa di situ juga ada aktor intelektual sebenarnya. Mantan Rektor Gajah Mada. Mungkin saya yakin bahwa maksudnya Pak Pratik? Ya Pak Pratik. Saya yakin ada keterlibatan dia dalam proses pembuatan ijazah palsu ini. Itu aja. Karena begitu setelah itu dia dapat jabatan yang luar biasa, sekarang ada posisi yang luar biasa. Saya yakin. Gitu. Makanya bagaimana mensinkronkan kan nomornya segala macam dengan Gajah Mada karena ada rektor.
Oh ya, sebab kalau hanya mencetak selembar ijazah kan, iya, kalau tidak betul. terhubung dengan data Iya, di iya, Dikti iya, dan di universitas, iya, kan ini iya. secarik ijazah ini tidak Nggak, bunyi kan, nggak betul, bunyi betul, kan? betul. Tapi yang jelas bahwa bisa kelihatan kok Pak dari foto stempel di foto yang posisinya berarti stempel itu ada di bawah foto. Ya. Terus kemudian jarak antara huruf dan huruf, saya tahu diukur sama Roy Suryo. Itu beda dengan yang asli. Oh, Kedekatannya gitu loh Pak. iya, iya, berbeda, iya, iya. Berbeda. Itu digital forensik lah Pak. Kemudian tidak ada embossnya, tidak ada tali air gitu ya. Nah, yang kedua, setelah ditunjukkan di Mabes Polri, itu fotokopi juga. Ada Iya. itu, embossnya ada Pak. Kan aneh. Kenapa enggak bukti yang pertama yang diajukan? Karena bukti yang pertama sudah diteliti oleh Roy Suryo. Ini posisinya seperti ini, posisi seperti ini. Begitu yang kedua, lain. Ya. Artinya dilengkapi sama dia yang kurang gitu loh. Iya, 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 iya. Itu kan ada upaya untuk menutupi gitu lah, kepalsuannya gitu loh. Kalau memang itu ijazahnya asli, nggak mungkin dia sodorin yang pertama fotokopi itu, nggak mungkin. Iya, Pasti akan iya, iya. disodorin fotokopi yang asli kan gitu. Iya, iya, iya. Tapi iya. yang pertama disodorin nggak ada apa-apanya, nggak ada embossnya, nggak ada. Iya, 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 iya. Itu satu hal, Pak. Ya, Yang ingin saya minta pandangan Pak Rajasa sebagai seorang ahli intelijen juga. Kita tahu bahwa secara formal, ya, sebuah ijazah itu dinyatakan asli atau tidak, ya, itu kan oleh yang mengeluarkan. iya, Dalam hal ini Iya. Universitas Gadjah Mada. iya, Nah, kebetulan Rektor UGM, Prof. Ova, Iya. menyatakan ijazah ini asli. Iya betul. Sementara pandangan Pak Rajasa sebagai pakar intelijen mengatakan yakin palsu. Yakin Pak. Nah, ini penjelasan bahwa Rektor UGM menyatakan asli ini Ya. bagaimana, Pak? Inilah makanya kan saya katakan bahwa perilaku Jokowi ini sudah mengorbankan nama universitas terkemuka ya Pak. Kedua, bahwa pernyataan rektor Gadjah Mada ya itu semuanya by design, di bawah tekanan pasti. Sebab rektor yang sebelumnya atau bukan rektor sebelumnya atau siapa tuh, ketika dia Iya. mengumumkan yang berbeda, Iya, Sofyan Effendi. didatengin polisi Pak. Pak Saya tahu Sofyan persis. Effendi, iya. Didatengin, suruh tanda tangan klarifikasi bahwa itu pernyataan dia nggak benar. Oh, didatangin polisi, Oh Pak? datang. Itu kan satu indikasi ya Pak ya, bahwa apa yang dinyatakan Opa juga nggak benar gitu loh. Yang dinyatakan dia pasti benar, tapi karena didatangin Pak, disodorin surat klarifikasi, tanda tangan. Karena waktu itu saya tahu persis, karena waktu itu kan Pak Tiasno juga mendatangi Pak Effendi kan. Karena Tiasno Sudarto. ya, karena ketakutan kan. Nah, kita sempat rapat dengan Pak Tiasno. Mantan KSAD. Iya, menyikapi itu. Iya. Akhirnya Pak Tiasno karena tinggal di Jogja, Pak Tiasno yang datang. Ya benar, ketakutan luar biasa Pak. Saya ini lagi Pak ya. Jadi mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Iya. Jenderal Tiasno Iya, Sudarto, iya. mendatangi mantan Rektor UGM, Iya, Bapak Sofyan Effendi, setelah dia diancam. setelah diancam oleh polisi, iya. dan mantan Rektor Pak Sofyan bercerita kepada Pak Tiasno bahwa dia diancam. Iya. Apa ancamannya? Ya artinya bahwa jadi tapi ini sekelompok orang lah ya, karena tidak berseragam. Sekelompok orang mendatangi Sofyan Effendi. Oh, tidak berseragam. Iya, mendatangi bahwa dia mewakili dari Universitas Gadjah Mada lah ceritanya. Bahwa pernyataan Pak Sofyan Effendi harus diklarifikasi bahwa itu nggak benar. Bahwa itu di bawah tekanan. Dan kalau tidak akan diangkat kasusnya Pak Sofyan Effendi pada masa lalu. Coba ini. Ini kan udah nggak fair banget gitu loh. Dan situasi seperti ini benar-benar pendekatan teror yang dilakukan, nih kan. Wah, ini satu kondisi di mana negara lah yang menjadi terorisme. Jadi state terrorism nih terjadi di situ. Ya akhirnya Pak Sofyan Effendi nggak bisa bilang apa-apa, dia tanda tangan. Padahal sebelumnya pernyataan Iya. tenang dilakukan itu. Iya, saya Dan mau baca. Pak Tiasno datang ke sana, dia bercerita. Ya kita nggak bisa bilang apa-apa lah, karena dia sendiri dalam posisi yang ketakutan Pak Sofyan. Nah, terkait dengan pernyataan Ibu Opa, ya kan? Ini yang perlu dipertanyakan adalah pernyataan Ibu Opa. Ketika dia nyatakan bahwa itu asli, di mana letak keasliannya? Diuji dong, harusnya. Nah ini nggak pernah diuji.
gitu loh. Iya, 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 iya. Nggak fair gitu loh. Apalagi yang saya herannya lagi ketika Roy Suryo ya kan menguji kebenaran keaslian ini melalui digital forensik, melalui penelitian ya. Kok nggak disupport? Ya, artinya ini kan di mana letak pidananya kan nggak ada Iya, sebetulnya. iya, iya, iya. Harusnya kan Iya. Jokowi dong menjawab. Ini loh Iya, aslinya iya. begini. Iya. Sampai hari ini Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah asli. Harusnya ya kan Jokowi bangga dia lulusan Universitas Gajah Mada ya kan. Iya, Harusnya iya, iya. semua orang pasti akan mengatakan begitu. Iya, iya kan. Ini kalau saya Pak sebagai wartawan tetap harus membuka kemungkinan Iya. ijazah ini palsu Iya. dan kemungkinan ijazah ini asli. Oh Kalau iya. enggak, kalau saya sebagai Iya, ini posisi iya, saya sebagai iya. wartawan kan harus Iya, begitu iya, kan. iya, Saya iya. tidak boleh, saya harus open mind. Nah, Iya. kalau saya sebagai Pak Jokowi dan menganggap ini ijazahnya asli, harusnya dibuka aja kan. Oh iya jelas. Nggak ada masalah kan. Nah, Iya. itu kenapa nggak dibuka ya? Kalau memang Ya, asli. itu bahkan sekarang ada informasi bahwa dia melaporkan kehilangan ijazah. Wah ini udah kacau lagi udah. Ini udah kacau lagi, gila bener. Itu valid Pak ya info itu bahwa beliau melaporkan. Iya. Dan terus terang Pak ya, bahwa artinya apa? Kalau dia hilang, berarti selama ini dia tidak melapor, dia menggugat Roy Suryo dengan bukti-bukti yang nggak jelas. Pakai bukti apa kalau dia hilang? Iya, Kan gitu. iya, iya. Kalau dan hilangnya di mana? Berarti kan hilangnya di polisi dong. Kan sebagai barang bukti kan ditaruh di polisi harusnya. Oh, Dan iya. saya yakin ketika laporan ini sampai kejaksaan nggak ada. Dan mungkin fotokopinya doang. Makanya kejaksaan juga merasa ditekan. Saya sempat komunikasi dengan waktu itu dengan stafnya Jampitsus kan. Saya bilang, ini nggak benar nih. Dia bilang, Anda bisa menyatakan bahwa itu P21 lengkap. Dari mana ceritanya? Saya tahu persis loh, ijazah itu palsu. Panik dia. Waktu pas mau temu konferensi pers, Pak Ugro, saya telepon ke stafnya Jampitsus. Saya bilang begitu. Hati-hati saya bilang. Ya Iya, kami juga sekarang sedang berupaya untuk bagaimana cara terbaik. Ya, yang terbaik jangan tahan Roy Suryo, kan. Kalau ini diadili nanti kecewa sendiri loh. Iya, iya. Kalau menurut saya yang terbaik adalah Pak Jokowi mau dengan secara sukarela Iya. menunjukkan ijazahnya kepada publik. Jelas itu paling gampang sekali dari awal itu paling Dan mudah. keributan ini yang Dan sudah banyak korban, banyak orang loh Pak. Iya. Kriminalisasi dalam kasus ini. iya, nggak perlu menurut saya. Ya nggak perlu terjadi harusnya. Iya, nggak perlu terjadi Jadi orang gini, di Pak. penjara karena Jokowi ini, kasus ijazah palsu ini, telah membuat bangsa ini terbelah. Benar-benar, saya merasakan sendiri. Dan membuat bangsa ini tidak lagi bisa membedakan mana amanah, mana mudarat, mana baik, mana buruk. Nggak bisa lagi, Pak. Sampai sejauh itu persoalan ijazah ini. Jadi sebaiknya, dan saya sangat sayangkan sekali sikap Prabowo. Saya pernah tanyakan kepada Menseknek di Kertanegara pada saat itu, Pak. Mas Pras. Iya. Saya bilang, Pak, saya mau tanya, Prabowo tahu nggak ijazah Jokowi palsu? Tahu. Tahu kata Iya. Pras Iya. Mensesnek. Tahu, iya. Loh, sekarang apa langkahnya? Ini Pak, Prabowo sudah juga meminta supaya Kapolri tidak mengkriminalisasi dalam masalah ini. Buktinya apa saya bilang? Ini kan bentuk kriminalisasi terhadap Roy Suryo. Dan banyak lagi orang-orang dikriminalisasi. Pak, saya ulangi ya Pak. Iya. Bapak ketemu dengan Mensesnek, Iya. Pras, Iya. di Kertanegara. Iya. Pak Rajasa bertanya, apakah Pak Prabowo tahu Iya. ijazah Jokowi Iya, asli atau palsu, tidak? ya. Tahu palsu. Tahu palsu? Nggak asli apa tidak. Saya mau tanya, Pak Prabowo tahu nggak kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu? Tahu. Bukan asli atau palsu nggak. Saya bilang kalau ijazah itu palsu. Tahu. Palsu itu maksudnya dia tidak pernah lulus dari UGM. Iya, palsu lah pokoknya. Hmm. Artinya kan dia tidak pernah sekolah berarti. Kan gitu. Tahu. Nggak, maksudnya saya ini Pak ya. Iya. Palsu itu bisa jadi dia lulus, tapi ijazahnya hilang terus dia bikin lagi. Oh enggak. Dia memang nggak itu lulus. lain. Itu lain. Kalau itu kan duplikat. Duplikat. Lain. Ini saya bilang palsu. Ijazah itu. Artinya apa? Ada sesuatu yang dipalsukan gitu loh. Ya kan? Berarti Pak, kan ini Pak Prabowo pelanggaran. tahu. Dia bilang tahu. Di situ ada saksinya Pak Narko ada. Saya dipanggil Pak Narko, saya terus 2 orang brigjen, berempat. Edi Mulyadi juga tahu. Saya tanya itu. Saya langsung tanya. Tahu. Loh, sekarang kenapa Pak Prabowo ngambil langkah? Kalau udah tahu itu palsu. Bapak tahu, sampai saya bilang gini, Bapak tahu, persoalan ijazah ini membuat bangsa ini terbelah loh Pak. Nggak main-main. Udah ambil langkah. Itu dengan meminta supaya Kapolri tidak mengkriminalisasi dalam kasus ini.
Saya bilang, bagaimana nggak mengkriminalisasi? 2 orang ditangkap gimana sih? Saya bilang, udah 2 orang sebelum ditangkap ya. Oh, setelah Bambang Tri dan Iya kan Wisnu 2 orang Leti. Bambang Tri itu kan ya. Nah, kemudian sekarang Rosuryo, saya bilang. Itu pas menjelang Lebaran yang tahun lalu lah. Oh, Lebaran tahun lalu ya Iya. Bapak di. Dari buka puasa kita diundang ke Kertanegara tapi yang terima dia. Nah, dari jam 5 sampai jam 9 malam. Kita waktu itu buka-bukaan aja tentang masalah itu, masalah ijazah, masalah Kapolri dan lain-lain. Ya tapi ternyata pernyataannya kayak begitu. Artinya kan ada semacam pembiaran gitu loh. Ya kalau saya melihat ini berarti Prabowo juga ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya. Kira-kira sebagai pakar intelijen kan pasti presiden melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu kan ada alasannya kan. Iya, Kira-kira alasan apa Pak Prabowo, presiden kita membiarkan ini bergulir? Loh, kalau menurut saya, ya kan, apapun alasannya, presiden membiarkan ini satu langkah yang nggak benar, satu langkah yang dikatakan membiarkan hukum ini, ya kan, mengkriminalisasi rakyatnya. Jadi apapun alasannya, nggak benar, udah gitu aja. Ya faktornya karena mungkin saya nggak ngerti juga kenapa, ya kan? Atau mungkin saya yakin bahwa antara Prabowo dengan Jokowi satu frekuensi. Jadi saya nggak yakin kalau masih ada yang mengatakan hari ini terjadi keretakan dari Jokowi dengan Prabowo, nonsen. Nggak mungkin. Karena Prabowo dilantik jadi presiden dalam terminologi monarki, dia hanya pemangku kerajaan yang tugasnya mengantarkan putra mahkota menjadi presiden nanti, yaitu Gibran. Udah gitu aja. Seorang bilang, Gibran diasingkan tidak. Justru itu diamankan oleh Prabowo agar dia tidak melakukan blunder kalau diberi tugas-tugas berat. Kalau saya melihatnya ke situ, diamankan, jadi pasang badan Prabowo, ditudingkan ke dia semua. Jadi saya juga kecewa ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa ini terjadi perpecahan mana ada, nggak ada. Perpecahan di mana ya? Toh Prabowo juga membiarkan Jokowi melakukan safari, membiarkan Gibran membuat Laskar Gibran segala macam. Artinya pembangunan kekuatan massa ya kan. Kalau dia presiden benar, dia marah dong. Ini apa-apaan kan gitu loh. Ini kan semuanya kan yang dilakukan oleh Jokowi dan Gibran persiapan, ya kan, membangun. Dan hari ini Pak, kalau pemilu nih di bulan besok lah, Agustus kalah Prabowo. Kalah ya? Yang punya kekuatan cuma Gibran sama Jokowi. Prabowo nggak ada, mana ada. Kita ukur aja. Iya. Parcok di dia, ya kan. Golkar sebagian di dia, PSI, relawan, Laskar segala macamnya lah. Logistik dia punya, selesai Pak. Iya. Ya kan? Network politik dia punya. Iya. Kalau Pak Rajasa menilai, kan kita bulan Agustus 2025 pernah terjadi chaos yang luar biasa tuh. Yang ada korban ojol di Lindas. Saya melihat, kelihatan presiden mau jatuh lah ketika itu. Ini potensi seperti itu bagaimana Pak analisa intelijen? Saya melihat begini, banyak orang mengatakan bertanya, banyak orang melihat bahwa Indonesia ini akan menghadapi krisis. Enggak, saya bilang Indonesia sudah krisis hari ini. Kita sudah krisis. Iya, artinya apa? Fase krisis ini adalah saya bilang fase kegelisahan. Yang nantinya akan bertransisi menjadi huru hara. Nah, indikasinya sudah ada Pak. Dolar naik 18.000, kemudian PHK 15.000 lebih selama baru 4 bulan Pak angkanya. Kemudian merosotnya kelas menengah kita, ya kan, sampai Juni 10 juta kelas menengah turun kelasnya. Kemudian program-program unggulan presiden yang hanya menjadi bancakan lingkungannya sendiri kan, internal kan. Kemudian presiden salah membaca perubahan paradigma geopolitik internasional. Terus kemudian krisis ekonomi juga, daya beli yang terus menurun. Ini sudah ada Pak. Tinggal satu pemicunya, ya kan? Martir. Seperti Agustus yang lalu, ketika supir ojol cek
itu akan Langsung. membakar semua keresahan yang selama ini, kegelisahan, fase kegelisahan ini semua akan terakumulasi menjadi satu huru-hara. Jadi kalau ada analisa bahwa bahan baku ini belum ada, itu salah ya. Oh salah. Ini dolar sudah segini, Iya. pengangguran. Oh iya, itu dia. Tinggal ada martir. Iya, pemicunya satu aja, itu dia. Jadi nggak main-main. Artinya benar-benar kekuasaan Prabowo dipertaruhkan. Kenapa Prabowo masih begitu tenang? Karena dia tidak pernah mendapat informasi yang valid. Selalu ditutupi oleh lingkungannya. Dia merasa nggak ada apa-apa. Seperti Agustus kejadian begitu. Nah, ini bahaya, Pak. Iya. Bahaya sekali. Saya mendengar Prabowo pada bulan Agustus itu terlambat mendapat Oh, bukan terlambat lagi, Pak. informasi. Jadi lingkungan sendiri, lingkungan internalnya panik. Karena ternyata situasi terus berkembang kan. Sampai akhirnya ada pernyataan dari PSI. Kalau Prabowo nggak mampu, Prabowo turun. Ini kan udah, Terang-terang. ya artinya inilah namanya kudeta merayap nih. Gitu loh. Nah ini sekarang terus bergulir, Pak. Nggak main-main. Oke lah sekarang. Saya punya prediksi. Kalau nanti dolar sampai 19.000 kejadian. Sekarang sudah boleh Pak aksi-aksi demo sebagai bentuk pemanasan. Saya tahu dari mahasiswa. Ya daerah, minggu depan UI turun lagi. Iya, turun lagi semua. Ini pemanasan, Pak. Sampai terus, saya yakin kalau tidak waspada Agustus bisa kejadian, Pak. Bisa terus berkembang menjadi huru-hara. Jadi hari ini Indonesia sudah krisis, Pak. Jangan terus dianggap akan terjadi krisis. Bukan, ini udah krisis. Nah itu tadi makanya fasenya kalau saya mengatakan inilah fase kegelisahan, kemudian menjadi huru-hara. Kegelisahan sudah terjadi dan sangat masif di mana-mana. Iya. Bapak kan orang BIN, kolonel. Tentu Bapak Dulu Pak. Iya, dulunya kan orang BIN, kolonel. Ya tahulah bahwa harusnya Badan Intelijen kita kan apa yang Bapak sampaikan ini kan sesuatu yang penting. Iya. Harusnya kan disampaikan nih oleh Pejaten di bawah pimpinan Pak Herindra kepada Presiden. Iya. Ini dilakukan atau enggak? Oh, saya nggak ngerti itu, Pak. Saya nggak ngerti. Tapi yang jelas, kalau melihat sikap Prabowo yang masih tenang-tenang, masih berbicara pidato-pidato yang ngaco-ngaco gitu, ini saya pikir ini Presiden nggak ngerti nih situasinya. Karena apa? Tidak ada masukan yang valid dan komprehensif ya, tentang situasi yang sekarang berkembang. Saya yakin begitu, Pak. Prabowo termasuk juga presiden yang tidak disukai oleh kelompok luar. Investasi segala macam. Karena kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Seperti kemarin, ekspor satu pintu, marah Cina. Kemudian pejabat kita melindungi DPO Cina yang lari ke sini. Akhirnya ditangkap wamen imigrasi kan? Wamen apa? Wamen imigrasi. Ya, itu persoalan di situ. Silmi Karim. Iya. Nah, kemudian tadi yang paling parah lagi kebijakan ekspor satu pintu dan tentara. Internasional kan para investor dan segala macam di luar itu tahu bahwa Indonesia itu bobrok. Kalau dibuat satu pintu tambah parah gitu loh Pak. Belum persoalan dan tentara sendiri. Coba kita lihat dan tentara itu bom waktu Pak. Siapa sih yang isi di dalam tentara? Nggak ada keberhasilan mereka buat. Petinggi-petinggi dalam tentara, nggak ada. Semua meninggalkan masalah pada masa lalu. Sekarang dia jadi bos di dalam tentara. Yang lebih parah lagi Pak, itu tadi. Program-program unggulan punya presiden. Ini juga bom waktu. Kalau dipaksakan, MBG, Operasi Merah Putih, food estate di Papua. Ini bermasalah. Food estate di Papua. Itu yang diambil kebanyakan tanah ulayat, Pak. Dan ini sangat sensitif sekali di Papua. Bisa memicu separatisme lebih besar. Tunggu aja. Ketika tentara ditarik nanti, ini kan masih ada tentara di sana yang menjagain pembangunan fasilitas potensial. Ditinggal rame, dia tunggu. Nanti kondisi-kondisi seperti ini, tahu nggak gitu loh. Kemudian ada kasus under invoicing yang dilakukan oleh para perkebunan besar ya. Itu luar biasa Pak. Siapa Menteri Keuangan mengambil contoh 3 kapal kerugiannya 1,5 T yang baru-baru ini. Jadi kalau dihitung dari tahun 2000 berapa
Itu kerugian kita 15 Ribu triliun. 15 juta triliun, 15.000 triliun. Iya, coba bayangin Pak. Itu kan bisa masuk devisa harusnya. Tapi hari ini para pekebun siapa namanya Musimas, terus kemudian ada siapa lagi? Raja Garuda Mas. Ya, terus kemudian ada yang punya Singapura Sukarto itu. Tano. Oh. Siapa tuh? Ya punya Sukarto Tanoto kan. Sekarang dia mendapat fasilitas di food estate, coba ya Pak. Kenapa tidak harus ditindak mereka? Karena sudah sudah terbukti bahwa dia melakukan pencurian devisa kita melalui ekspor yang ilegal. Iya. Satu lagi ada tuh yang Singapura punya besar banget tuh. Siapa namanya? Wilmart. Nah, itu semua kacau semua. Wilmart juga kasusnya banyak banget. Tapi justru dia selalu, kenapa bisa terjadi itu Pak? Mereka adalah langganan pendanaan kampanye Jokowi dan Prabowo, udah gitu aja. Jadi menurut para jasa, para oligarki itu masih masih survive di era Pak Prabowo. Oh jelas lah. Ya sekarang adanya kalau kita bicara jujur, Prabowo aja oligarki. Adanya oligarki gitu loh. Ya sekarang yang terjadi adalah Adanya itu maksudnya Pak Hasyim. iya. Dia oligarki. Ya. Jadi tidak mungkin kalau Prabowo mau membasmi oligarki, nggak mungkin. Sekarang seperti misalnya Satgas, semua nih, ini kayak negara Satgas kan. Tapi apakah Satgas itu menguntungkan buat negara? Belum tentu. Buktinya Agrinas. Pada saat belum ada Agrinas, ya kan, masih dikelola oleh masing-masing. Penerimaan negara tinggi loh. Sekarang rendah malah. Iya, Kenapa? iya. Agrinas tidak mampu mengelola kebun sawit. Iya. Gitu loh. Termasuk tambang juga begitu. Jangan-jangan cuma nanti ganti pemain aja. Iya. Semuanya ini semua indikasi daripada krisis sekarang ini. Tinggal huru-haranya nanti. Iya. Pak, saya kan mendengar sebetulnya Pak Rajasa dengan Pak Prabowo cukup dekat lah ya. Enggak. Enggak. Tapi katanya Bapak masih mendapat penugasan. Itu gimana ceritanya? Enggak. Oh itu dulu. Oh. Bukan sekarang, beberapa tahun yang lalu. Masih Menhan. Oh, waktu Menhan. Iya, tapi nggak jadi juga. Tapi saya juga nggak kenal. Secara pribadi nggak kenal saya. Secara pribadi nggak kenal. Jadi ditugaskan apa waktu Pak Prabowo Menhan? Bapak ditugaskan apa? Waktu itu saya dapat informasi dari Majen Purnawirawan Gautama bahwa saya dilibatkan dalam pembebasan sandera yang Susi Air itu pilot. Oh, Susi Air yang Padahal Selandia Baru. sama sekali saya nggak punya pengalaman untuk di sana. Kaget juga saya. Tapi akhirnya 1 hari sebelumnya dibatalkan. Iya. Sebagai seorang intelijen senior lah saya sebut. Saran apa yang bisa Bapak berikan kepada Presiden Prabowo untuk kondisi hari ini? Ya satu, yang paling pertama adalah bukalah koridor komunikasi dengan semua pihak, ya kan. Kemudian dengarkanlah suara rakyat, itu yang paling benar. Kemudian lakukan rekonsiliasi dengan semua pihak yang selama ini berseberangan, nggak bisa nggak, gitu deh. Harus lakukan. Just kemudian jangan terus kemudian presiden terpaku dengan legasi kekuasaan Jokowi pada masa lalu. Artinya apa? Ya tadi, dia seorang presiden, ya kan? Pemimpin pemerintahan Dan kepala negara negara. kan gitu. Artinya kekuasaan sangat full power, ya kan? Terus kalau menyelesaikan ini tidak mampu, lantas dia apa? Sebagai apa dia? Karena saya bilang, jangan-jangan satu frekuensi. Dan jangan salah Pak, dia punya kepribadian yang sama loh. Jokowi, dia authoritarian personality, dan Prabowo juga. Jadi di dalam dirinya sudah ada sikap otoriter. Nah inilah membuat satu frekuensi. Atau mungkin Prabowo termasuk seorang presiden yang terkena Stockholm Syndrome kan gitu ya. Artinya dia tersandera gitu ya. Atau artinya mungkin dia berempati dengan yang menyandera kan gitu. Kacau juga kan kalau udah kayak begitu. Karena sampai hari ini nggak ada upaya untuk menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan rakyat terhadap kelakuan Jokowi gitu loh. Nggak ada, mana nggak ada. Untuk nangkap Sylvester aja nggak mampu Pak. Coba bayangin. Kenapa ya itu? Sylvester itu kan jelas-jelas Iya jelas itu. ingkrah. Iya. Diputus dan dia diputus di Mahkamah Agung. Iya, semua udah Pak. Kira-kira kenapa itu Sylvester hari ini kejaksaan tidak mampu dan tidak mau itu menangkap? Tadi, karena dia adalah ujung tombaknya Jokowi, udah gitu aja. Artinya apa?
terjadi dualisme loyalitas di dalam negara ini. Ini bahaya, Pak. Termasuk krisis juga ini. Ya kan? Artinya apa? Kejaksaan. Berarti dia masih loyal sama Jokowi. Polisi juga begitu, masih mengikuti untuk memenjarakan Roy Suryo. Ya kan? Harusnya kan kalau memang betul bahwa sekarang ini Presiden Prabowo, ya dia nggak perlu lagi dong. Harusnya dieksekusi menurut saya, karena itu udah jelas-jelas ingkrah ya. Oh iya Pak, itu tinggal nangkap udah gitu aja. Tinggal harus masuk gitu Pak. Tapi saya udah tanya kejaksaan, belum ada petunjuk. Petunjuk siapa saya bilang? Petunjuk hukum udah jelas kok. Kayak gitu. Oh jadi untuk menangkap Sylvester harus menunggu petunjuk? Iya, saya tanya petunjuk siapa, dia nggak berani jawab. Artinya begini, petunjuk hukum, ya, petunjuk pengadilan, dia udah harus masuk. Gitu. Itu aja harusnya patokannya. Tunjuk siapa lagi? Gitu loh. Nah ini kan berarti ada dualisme loyalitas. Udah pasti Pak. Sekarang ini yang terjadi seperti itu. Tapi saya nggak ngerti Prabowo masih juga tenang diam. Artinya tadi saya bilang bahwa Prabowo hanya sebagai pemangku kerajaan. Bukan raja dia. Yang tugasnya mengantar putra mahkota sampai mendapat posisi raja. Jadi analisa para jasa 2029, kalau Prabowo masih maju, wakilnya masih Gibran? Atau ada analisa lain? Saya yakin bahwa Gibran yang akan maju. Saya yakin. Gibran akan maju? Iya. Karena memang itu sudah, saya melihat sudah komitmen. Jadi Prabowo, buat Prabowo yang penting dia jadi presiden, udah selesai lah. Itu aja. Jadi yang 2029 nggak maju lagi Prabowo 2000. Itu jelas bahwa kita udah lihat dari sekarang, ya kan? Semua dipersiapkan untuk Gibran menjadi nomor 1. Bahkan sudah berani dia deklarasi. Laskar Gibran itu luar biasa Pak, kalau lihat di lapangan. Jor-joran. Ya tadi karena logistiknya begitu kuat. Polisi tetap dipertahankan. Untuk menjadi bagian daripada Partai Coklat yang akan mendukung Gibran. Jadi bukan wakil lagi. Kalau udah persiapannya seperti ini gitu loh Pak. Nggak mau pasti. Jokowi pasti nggak mau. Iya. Dan kita lihat persiapan yang lain Pak ya. Teddy. Dia selalu dilibatkan dalam kegiatan kenegaraan. Ini saya melihat bahwa ini satu indikasi bahwa dia juga disiapkan untuk jadi wakil Gibran. Yang artinya bisa melindungi Jokowi Prabowo lah nantinya. Jadi dugaan para jasa paket 2029 nanti Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan Teddy Indrawijaya sebagai cawapres. Iya. Akan diusung oleh ya pastinya kan. Golkar pasti karena masih ada Bahlil kan, kecuali ditumbangin Bahlil. Kemudian Gerindra. Ini analisa yang di luar ini saya nih. Iya, saya melihatnya gitu. Kenapa? Artinya begini, begitu luar biasanya Prabowo menjaga Teddy. Bahkan saya melihat beberapa kalangan militer mengatakan bahwa kebencian kami terhadap Teddy jauh lebih besar daripada kecintaan kami kepada Prabowo. Coba tanda tanya besar tuh. Kebencian kami kepada Teddy jauh lebih besar daripada kecintaan kami pada Prabowo. Itu ungkapan dari para purnawirawan. Bukan, dari beberapa tentara aktif. Tentara aktif. Iya. Coba bayangin. Artinya perwira apa? tinggi. Ya, pamen. Ya. Tapi justru pamen lah ya kan, artinya gini, panglima perangnya di lapangan sebenarnya pamen. Ya. Sampai kolonel itu kan kepangkatan tertinggi. Di dalam tertinggi. Nah, kalau kita lihat seperti itu Pak, berarti apa yang dilakukan Prabowo terhadap Teddy sudah membuat keresahan. Ya kan? Ya bayangin aja Pak, Prabowo selalu tidak mengikuti meritokrasi dalam penunjukan seseorang. Semua hanya berdasarkan loyalitas buta, kedekatan. Ya akhirnya, ya kita lihat kualitas seperti apa. Teddy juga kalau lihat secara militer, di mana kualitas dia? Dia nggak pernah melakukan apa-apa di militer juga. Iya. Bahkan dalam semua kegiatan kenegaraan Teddy harus hadir. Kunjungan luar negeri, dia harus ada di situ. Semua Pak. Jadi Seknek sendiri tidak dilibatkan tuh. Ya. Iya. Nah ini kan saya menganalisa bahwa ada sesuatu yang dipersiapkan terhadap Teddy untuk ke depan. Supaya dia gak gagap lagi gitu. Makanya selalu dilibatkan dalam kegiatan kenegaraan. Ya tadi wakil Gibran. Kita lihat nanti Pak, sebelum 2009, Teddy udah pangkat bintang 1, coba aja lah. Iya. Proyeksinya ke situ.
Iya, 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 iya. Ini luar biasa ini. Pak, kami ingin, saya mendengar bahwa Bapak sedang menyiapkan sebuah buku menarik nih. Iya, betul Pak. Kalau nggak salah judulnya From Nothing, Jokowi from nothing to sinting, gitu ya. Jokowi From Nothing. To sinting. Buku apa itu, Pak? Buku ini berisi tentang tulisan-tulisan opini saya di berbagai media Oke. tentang Jokowi, dan itu banyak sekali. Nah, saya rangkum di situ berdasarkan nanti ada berdasarkan daftar isi bercerita tentang siapa Jokowi, baru situ kan apa namanya nanti daftar isinya nanti judulnya apa, nanti di bawah apa, nanti tentang ijazah Jokowi ada sendiri. Nah, semua tentang termasuk nanti puisi saya juga masuk situ tentang Jokowi. Buku Jokowi From Nothing To Sinting. to Sinting. Iya. Dari bukan siapa-siapa menjadi gila gitu loh. Iya. Iya, Karena iya. memang ya semua isinya tentang tulisan opini saya di berbagai media. Iya, iya, Ada iya. sekitar saya nulis tentang Jokowi ada sekitar 50 lah opini. Lebih pengantarnya dari siapa? Kata pengantarnya? Nanti Bapak aja, Pak. Oh, dari obor rakyat. Ya, 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 ya. Iya. Iya, Saya iya. Itu berharap- nanti harus diserahkan ke siapa itu? Ke Pak Jokowi atau ke siapa? Banyak Pak, UI udah pada nunggu tuh orang-orang UI. Saya kan kasih apa namanya gambar depannya tuh orang dari UI itu orang hukum. Pak, udah kita ganti, kita bayarin deh. Berapa Pak? Kita minta 50 exemplar dulu. Belum ada Pak, saya bilang. Oh, jadi UI sudah memesan Iya, buku dari Jokowi From Nothing to Sinting. Iya, melalui Pak ada saya punya teman dekat Hendrikus namanya. Dia di himpunan hukum, mahasiswa hukum lulusan hukum lah dari UI. Dia kemarin saya kasih gitu, dia bilang, Pak kita pesan 50 ya. Saya bilang belum ada Pak, saya bilang. Iya, iya, iya. Saya udah ada buku sebelumnya juga. Saya ada tulisan buku puisi saya yang judulnya Jangan Usik Indonesiaku. Terus kemudian saya buat buku juga selama saya di Aceh, Intel juga manusia. Karena saya harus menjelaskan ada sisi kemanusiaan yang saya lakukan sebagai seorang intelijen. Jadi orang jangan melihat bahwa semata-mata tindakan represif yang dilakukan oleh Intel, enggak juga. Iya, iya, iya. Boleh sedikit Pak, supaya kawan-kawan obor rakyat ini tahu, Bapak lulus Akmil atau Enggak, apa dulu? bukan. Dari mana? Saya S1 saya dari Universitas Nasional. UNAS. Jurusan Oh, jadi Hubungan- Milsuk ya, apa namanya dulu? Iya, militer sukarela. Minimal Militer, sekian iya. ya. Jadi pangkat Kemudian- langsung Letnan 1 ya kalau nggak Letnan salah. 1 ya. Letnan Terus 1. kemudian saya Kalau Akmil kan Letnan 2 di Iya. bawah kita Letnan 1. Saya kemudian dapat kesempatan sekolah di S2 di Australia, tapi saya ngambil manajemen. Penugasan lama di Pejaten di BIN. Macam-macam Pak, memang paling terakhir lama di BIN. Saya pernah di BAIS dulu, saya pernah Kodam dibentuk di Aceh, saya masuk Kodam pernah. Zaman DOM, daerah operasi militer. Iya, DOM sebentar, terus kemudian daerah darurat militer. Darurat militer. Dan saya ngalamin semua situasi seperti itu, dan saya sampaikan bahwa penugas saya harus bertindak di luar kotak. Artinya apa Pak? Saya mengalami satu kondisi yang orang mungkin nggak perkirakan. Saya pernah ditangkap sama tentara di sana karena saya memberi bantuan kepada anak-anak yatim GAM, janda-janda GAM yang miskin pada saat konflik loh. Zaman Pak Bambang Darmono. Enggak, pada masa konflik. Oh, zaman saya konflik. Masih konflik, belum damai. Iya, iya. Pada masa konflik, bayangin. Iya, iya, iya. Ditangkap saya. Saya bilang sama Danrem waktu tangkap saya. Joni Wahab dan remnya. Junior betul. Oh iya, kawan saya itu Pak. Orang Lampung, Kota Bumi. Kan dia bilang. Dan Rem Lila Wangsa. Iya, itu dia. Saya waktu itu dicari sama dia kan, saya kasih bantuan sembako. Iya. Akhirnya saya nyerahin diri aja. Iya, Saya bilang, iya. Pak, kemanusiaan itu universal. Iya. Ya lu ngaku aja siapa aja anggota lu. Iya. Saya itu cerita Siap. Luar biasa nih pengalaman. Iya. Nah itu saya tuangkan dalam satu buku bahwa Intel juga manusia. Jadi saya anggap Aceh itu sekolah kehidupan buat saya, Pak. Siap. Kawan-kawan, luar biasa nih cerita dari seorang Intel senior. Luar biasa, Kolonel Sri Rajasa. Beliau bercerita dalam perspektif intelijen. Tentu saja kita berharap pandangan-pandangan beliau ini menjadi asupan bergizi bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Kawan-kawan,
dalam dunia intelijen ada sebuah teori yang dipakai secara universal. Katanya seni perang tertinggi itu adalah mengalahkan lawan tanpa harus berperang. Sun Tzu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Terima Siap, kasih. terima kasih Pak.